bertahun-tahun yang lalu dari urusanipun hanya sendiri. Yang mau saya sampaikan dan jaminan terhadap harga tembakau tidak mesejahterakan petani itu bukan hanya dengan omongan, tetapi mesejahterakan petani harus dengan kebijakan agar kerja-kerja produktif pertanian dan para tani benar-benar bisa dilaksanakan tanpa ada gangguan. Jadi kalau waktunya mau nanam, maka benihnya ada, bagus, benihnya harus unggul dan tidak mahal. Ngerti toh? Yang kedua, pada waktunya pupuk, maka pupuknya harus ada, berapapun yang dibutuhkan oleh petani, tidak belit-belit, tidak ribet, tidak ruwet, tepat waktu, terorang larang. Bung Roso dan konsolidasi pemenangan, insya Allah semuanya akan dalam satu komando ya, jadi semua akan mensukseskan baik itu pilkada kabupaten ataupun juga pilgub. Karena apa? Karena memang kita punya tujuan yang sangat mendasar, yaitu untuk membantu mendukung agar Jawa Timur juga lebih sejahtera, khususnya para petani, juga para guru-guru dan juga guru-guru TK, RA ya. Semua komponen masyarakat khususnya wong cilik itu harus kita perjuangkan dari sisi kebijakan. Itu yang paling penting. Ya, karena memang Ponorogo ini adalah kekuatannya di bidang pertanian, maka kita harapkan Ponorogo ini akan menjadi penyokong lumbung pangan yang kuat, dan hilirisasi pertanian, peternakan itu harus kita perkuat lagi, terutama dari partisipasi anak-anak muda, termasuk juga sektor UMKM, dan juga bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita di sekolah-sekolah. Maka event-event akan terus kita kejarkan dan kita promosikan ke level dunia. Reok Ponorogo dan lain-lain, saya kira itu bagian penting dari jati diri kita sebagai orang Jawa Timur. Dalam satu waktu ketika saya ada di DPR, saya mendukung misi seni dan budaya ke Saudi Arabia loh, bahkan bukan hanya negara-negara yang non-Islam, tapi bahkan ke Saudi Arabia, dan menampilkan para seniman Reok Ponorogo dan juga pencaksilat, dan itu dari teman-teman Ponorogo langsung. Nah, ini adalah salah satu model di mana kalau misalnya saya jadi gubernur, maka setiap event-event resmi provinsi, maka Reok Ponorogo itu bisa ditampilkan. Kita juga akan punya khusus festival yang terkait dengan kereokan. Jadi kita tampilkan secara keseluruhan, mulai dari misalnya waroknya, kemudian juga sejarah reoknya, termasuk kemudian para pengrajin reoknya, dan juga hal-hal lain yang memang itu bisa menopang kehidupan mereka lebih baik, termasuk para senimannya. Jadi kita harus punya insentif kepada para pemelihara budaya, jadi itu para senimannya. Jadi kita akan memberikan insentif anggaran termasuk kesejahteraan kepada para pelaku seni yang ada di Jawa Timur, termasuk juga untuk Reok Ponorogo, Jatilan, dan lain-lain gitu. Amin. Terima kasih ya Pak. Sehat ya, Sidoyo. Oke. Ini yang kan dulu ya. Lagi. Terus pernah ada orang Arab Saudi. Ya. Aku habis ini mau ke kampung Reok. Mau lihat bikin itu Reok. Gak tahu kan kampung mana. Oh, Young Ocean. And I study Besar. Oh. But we need more doctor in Indonesia, especially in this. Oh my God, this political box. Thank you, thank you, thank you. Ponorogo itu ngomong rogo. Oke. Lagi. Oke. Hati-hati ya dengerin suara lagu. Taninya sejahtera, pupuknya gampangnya, mau tidak mau membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai dan bunyi, ya assalamualaikum. Bapak Kiai Haji Suyono. Karena tangannya kurang semangat.
nyampe ke sini ya. Ini Kabupaten Ponorogo, maka saya nggak mau yang lain. Semua petani, gimana? Jadi Jawa Timur, nih saya bilang Jawa Timur, pupuk gampang. Bapak Ibu, bertahun-tahun yang lalu dari urusan ibu hanya sedikit. Yang mau saya sampaikan dan jaminan terhadap harga tembakau tidak ada. Mesejahterakan petani itu bukan hanya dengan omongan, tetapi mesejahterakan petani harus dengan kebijakan. Agar kerja-kerja produktif pertanian dan para tani benar-benar bisa dilaksanakan tanpa ada gangguan. Jadi kalau waktunya mau nanam, maka benihnya ada, bagus, benihnya harus unggul dan tidak mahal. Ngerti toh? Yang kedua, pada waktunya mupuk, maka pupuknya harus ada, berapapun yang dibutuhkan oleh petani, tidak belit-belit, tidak ribet, tidak ruwet, tepat waktu, orang larang. Bung Roso dan konsolidasi pemenangan, insya Allah semuanya akan dalam satu komando ya. Jadi semua akan mensukseskan baik itu pilkada kabupaten ataupun juga pilgub. Karena apa? Karena memang kita punya tujuan yang sangat mendasar, yaitu untuk membantu, mendukung agar Jawa Timur juga lebih sejahtera, khususnya para petani, juga para guru-guru dan juga guru-guru TK, RA ya. Semua komponen masyarakat, khususnya wong cilik, itu harus kita perjuangkan dari sisi kebijakan. Itu yang paling penting. Ya, karena memang Ponorogo ini adalah kekuatannya di bidang pertanian, maka kita harapkan Ponorogo ini akan menjadi penyokong lumbung pangan yang kuat, dan hilirisasi pertanian, peternakan itu harus kita perkuat lagi, terutama dari partisipasi anak-anak muda, termasuk juga sektor UMKM, dan juga bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita di sekolah-sekolah. Maka event-event akan terus kita gencarkan dan kita promosikan ke level dunia.